Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sehat kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya nak ya. Buka dulu Pak. Buka dulu. Adelia, Ahmad Dimas, Hadir. Azura, Cahaya, Cinta, Davi, Denis, Excel, Tiara, Katrifa, Kira, Meira, Ranggi, Cinta Putri, Yuandra, dan hari ini kita akan belajar yang namanya hukum Newton. Tapi sebelum masuk hukum Newton, kita belajar mengenai gerak. Ada yang tahu apa itu gerak? Apa itu geraknya? Sebelum masuk hukum Newton, ada namanya gerak. Jonathan? Jadi gerak itu adalah perpindahan dari benda ke suatu tempat lain. Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya hukum Newton. Dan nanti kalian akan praktekkan mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sebelum masuk hukum 3 Newton, tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mempraktikumkan atau praktek lagi pakai mengenai hukum Newton ya. Kalian pernah mendorong meja? Bagaimana kalau mendorong meja? Dorong. Apakah meja itu akan bergerak? Bergerak. Nah, itulah kita akan masuk ke hukum Newton. Ini akan kalian praktekkan nanti ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Stop, Pak. Tadi sudah belajar tentang Newton, sudah menyinggung pelajaran Newton itu seperti apa. Nah, sekarang biar lebih semangat lagi, biar kalian termotivasi lagi, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu mudah nak. Kalau ibu menyebutkan fisika, kita putar aja nanti nyebutkan beta. Kalau ibu menyebutkan fisika lagi, putrinya menyebutkan delta beta. Kalau ibu menyebutkan fisika lagi, berarti sigma. Nah, kalau ibu menyebutkan fisika lagi, berarti itu adalah omega. Seperti ini ya, berkompak ya. Iya. Fisika, Alfa beta. fisika, Delta beta. fisika, Sigma rho. fisika, Omega. fisika. Omega. Hukum Newton, kita akan bahas hukum Newton tapi bagi kelompok dulu. Ayo silakan bubar dan bagi kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai nanti dulu. Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan Satu, dua, tiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hukum gerak Newton yang akan dijelaskan oleh kita. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jotri Sumara. Perkenalkan nama saya Cinta Awakasi. Perkenalkan
saya Zahra. Nama saya Excellence Anawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Adil Bisha. Nama saya Muhammad Fitri. Oke, lanjut saja langsung. Apa itu hukum Newton? Hukum gerak Newton adalah 3 hukum sains yang ditentukan oleh Sir Isaac Newton mengenai sifat gerak benda. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar mekanik klasik. Lanjut. Di sini ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap bergerak lurus beraturan. Oke, lanjut. Di sini kami mempunyai contoh gerak hukum Newton 1. Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan, pertama itu sebuah koin, yang kedua sebuah kertas lembar, dan yang terakhir adalah sebuah gelas. Ini kami mempunyai sebuah contoh, yaitu koin di atas kertas di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Yang lambat. Dan yang lambat ya. Yang lambat cak ini nah. Beneran. Ayo. Itu ya Allah berwis. Ci, borot telu. Koin di atas kertas tidak ikut terbawa. Yang lambat. Kan sudah belum? Sudah ya. Praktek lah. Dipraktekin terus sampai ke dia sudah Lambat ini. Koin di atas kertas ikut terbawa kerta disebabkan karena koin mendapat gaya yang cukup lama atau lambat sehingga koin Sini aku tidak dapat merekam. mempertahankan kebebasan. Bisa kita lihat dari percobaan pertama, koin di atas kertas ikut terbawa kertas disebabkan karena koin mendapatkan gaya yang cukup lama atau lambat sehingga koin tidak dapat mempertahankan keadaannya. Ngameto ya, Pi. Bisa kita lihat dari percobaan kedua, koin di atas kertas tidak ikut terbawa kertas seperti di percobaan pertama, melainkan koin malah jatuh ke dalam gelas karena gaya yang diberikan keduanya cepat dan bisa dibilang tidak ada gaya yang bekerja pada koin. Gaya hanya bekerja pada kertas saja karena adanya gaya tarikan yang membuat koin akan cenderung mempertahankan kelembabannya atau memindahkan keadaannya yang jauh ke dasar gelas tersebut. Oke. Ya, akan dibacakan kesimpulan oleh Cinta. Silakan Cinta. Kesimpulan. Cinta. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Kecenderungan ini aman. Benda yang mula-mula diam dan mempertahankan keadaan diamnya malah bergerak, dan benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan keadaan bergeraknya malah berhenti. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya diam atau bergerak inilah yang disebut kelumbahan atau inersia pemalasan. Ya itulah sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hukum Newton 2. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Yohana Ramadan Prasan sebagai moderator dan teman saya. Saya Farhana Dira. Saya Gadis Lapis.
Saya Alvina Cintania Sabila. Saya Adelia Nabila Putri. Saya Jonathan Putra. Saya Muhammad Iman Asyam. Saya Raffi Pratama. Saya Kamdar Kurniawan. Saya Jeprio Serino. Saya Ferdi Amsah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Azura. Tiga aturan fisika yang dikenal sebagai hukum juga menjelaskan bagaimana gaya dan gerak benda saling berhubungan. Prinsip mekanika klasik dikembangkan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Adapun pengertian rumus menerapkan dan praktik. Pertama, pengertian hukum Newton 2. Hukum akselerasi kecepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya dan berhubungan langsung dengan gaya yang diberikan kepadanya. Rumus F sama dengan MA. F adalah resultan. Contoh penerapan hukum Newton 2. Ada waktu bergerak semakin cepat, semakin keras kita mengguna bola jarak yang lebih kecil jika dilemparkan lebih tinggi kali lipat. Untuk kalinya dibutuhkan lebih banyak bahkan semakin berat raketnya. Baiklah teman-teman, bisa diperhatikan dari video ini. Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang mendorong kursi. Nah, dapat kita lihat, ketika dia mendorong kursi, dia mengeluarkan tenaga yang akhirnya membuat meja atau kursi tadi dapat bergerak atau berpindah tempat. Semakin berat massa dari meja, maka kemungkinan akan membuat anak laki-laki tersebut menjadi lelah atau kecapean. Siapa yang bersinar? Jadi judul. Menjelaskan Ulang. Udah. baiklah saya akan menjelaskan bahan dan alat untuk membuat baiklah saya akan menjelaskan mengenai bahan dan alat untuk membuat ayunan Newton. Yang pertama adalah kardus bekas, yang kedua adalah tusuk sate 2 buah, lalu ada benang jahit, kemudian ada 5 buah kelereng, dan untuk alatnya adalah gunting dan lem. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan Newton Cradle. Yang pertama, lekatkan benang dan kelereng menggunakan lem dan buatlah menjadi 5 buah. Kemudian, ikatkan kedua sisi benang kanan dan kiri ke tusuk sate yang telah disiapkan. Kemudian, potong kardus menjadi bentuk U, menjadi 2 bagian. Dan juga membuat penyangga untuk menahan kardus tersebut. Untuk lebih merekatkannya lagi, jangan lupa tambahkan lem di setiap sisi benang yang telah diikatkan pada tusuk sate. Dan jadilah Newton's Cradle atau ayunan Newton. Masih kok, Jack. 1, 2, 3. Baiklah, jadi sebenarnya Newton's Cradle ini biasanya dipakai untuk penerapan hukum Newton 3, yaitu di mana aksi sama dengan negatif reaksi. Nah, tapi kita juga bisa melihat di sini bahwa sesuai dengan aturan di hukum Newton 2 itu bahwa gaya yang diberikan itu berbanding terbalik dengan massa dan juga berbanding lurus dengan kecepatannya. Jadi kalau misalnya kita memberikan gaya yang lebih banyak pada Newton's Cradle ini, maka dia akan menghasilkan percepatan yang lebih besar. Akan tetapi apabila kita memberikan gaya yang sedikit seperti ini, maka percepatannya juga akan lebih lambat, dan itu pasti sesuai dengan penerapan hukum Newton 2. Jadi kesimpulannya, Newton 2 ini membahas tentang bahwa percepatan dari suatu gaya itu berbanding lurus dengan gayanya, sedangkan untuk massa dari suatu gaya itu berbanding terbalik dengan gayanya. Jadi apabila kita memberikan sesuatu massa yang lebih, jadi kesimpulannya, hukum Newton 2 ini membahas antara hubungan gaya, percepatan, dan juga massa benda. Apabila massa benda lebih besar, maka gaya yang dihasilkan juga. Jadi hukum Newton 2 ini membahas tentang hubungan antara gaya, percepatan, dan juga massa benda. Semakin besar massanya, maka akan semakin kecil pula gaya yang dihasilkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila semakin besar percepatannya,
artinya semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Jadi untuk gaya itu dia berbanding lurus dengan percepatan, namun berbanding terbalik dengan masanya. 3. Saja dari kami. Amin. 3. Saja presentasi. 3. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dengan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Satya Fitrowo sebagai moderator dan teman saya. Saya Tiana Fianto, saya Nurul Istiqomah. Saya Muhammad Rani Fiansa. Saya Diza Fikal Majri. Saya Arif. Saya Muhammad Rifat Anasya. Saya dari Serawamin. Saya Manisya Mereka. Saya Rifat. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton yang akan dijelaskan oleh saudara Nurul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama dengan arah yang berlawanan. Contoh simpelnya adalah ketika kita berjalan di atas tanah. Ketika kita berjalan di atas tanah, kaki kita akan menyentuh tanah. Nah, tanah ini kemudian akan memberikan arah yang berlawanan terhadap kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar terhadap benda pertama dengan arah yang berlawanan. Contoh simpelnya adalah ketika kita berjalan kaki. Ketika kita berjalan, kita akan menginjak tanah. Tanah ini kemudian akan memberikan arah yang berlawanan terhadap kita. Selanjutnya adalah praktikum yang akan dilakukan oleh teman saya, Ranggi ya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah mobil di mana ini adapun bahan-bahannya di sini yaitu balon, tutup botol dan stik lidi. Karet gelang. Dan juga karet gelang. Adapun ini adalah salah satu contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Oke, ini konsep kerjanya. Pertama si balon. Lagi ya, ini Baik, ini adalah contoh penerapan dari peragaan yang dimana ini adalah contoh penerapan dari hukum 3 Newton, dimana gaya aksi yang diberikan pada balon atau udara yang mengendap pada balon itu keluar dari pipet tersebut, dimana dia menimbulkan reaksi yang sama namun berlawanan. Karena gaya yang diberikan adalah mengarah ke belakang, maka gaya yang dihasilkan berlawanan, maka gaya itu adalah ke arah ke depan. Jadi berapapun aksi yang diberikan akan sama dengan reaksi yang dihasilkan namun berlawanan. Baik, itu saja yang dapat kami berikan mengenai penjelasan penerapan hukum 3 Newton. Oke, jadi itulah presentasi dari kami dari kelompok 3 kami tutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah belajar ya mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3 dan sudah dipraktekkan oleh teman-teman kalian. Bagaimana pelajaran fisika?